PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia SIPF akan memperingati izin penyelenggaraan dana perlindungan pemodal dengan menggelar Investor Protection Month atau Bulan Perlindungan Investor. Bulan Perlindungan Investor atau Investor Protection Month merupakan program literasi dan edukasi bagi pelaku pasar modal. Dari acara ini, masyarakat bisa mengetahui perlindungan terhadap aset investor yang ada di perusahaan sekuritas maupun bank kustodian. Lebih lengkap mengenai program perlindungan investor efek Indonesia, kita bergabung bersama Direktur Indonesia SIPF, Mariska Aritani Aziz. Selamat pagi Bu Mariska, apa kabar? Selamat pagi Mbak Asri, kabar baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bu, ini kan mungkin belum banyak yang tahu Indonesia SIPF atau P3IEI ini tuh perusahaan apa? Lalu bagaimana perannya di pasar modal Indonesia? Mungkin bisa cerita sedikit. Oke, makasih Mbak Asri. Oke, jadi Indonesia SIPF itu merupakan anak usaha dari Bursa Efek Indonesia, eh, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, atau mungkin dikenal juga dengan SRO ya. Jadi kami mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk sebagai penyelenggara dana perlindungan pemodal atau PDPP. Nah, sebagai penyelenggara ini kami diberikan amanah untuk memberikan perlindungan atas aset investor di pasar modal Indonesia melalui dana perlindungan pemodal atau DPP, Mbak. Jadi keberadaan Indonesia SIPF ini tentunya di pasar modal Indonesia diharapkan dapat melengkapi sejumlah mekanisme perlindungan yang memang sudah ada di industri pasar modal Indonesia ya. Jadinya dapat memberikan menambah keyakinan kepada baik itu investor maupun calon investor agar lebih yakin bahwa untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia ini cukup aman dan nyaman untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Seperti itu Mbak Asri. Baik, artinya memberikan proteksi, perlindungan, dan juga menambah kepercayaan investor untuk kemudian berkontribusi lah di pasar modal begitu ya. Lalu bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Indonesia SIPF pada investor? Seperti apa saja bentuk-bentuk perlindungannya? Oke, jadi kan kalau kita mau berinvestasi pasar modal Indonesia itu tentunya si investor atau calon investor ini harus buka rekening di perusahaan sekuritas ya Mbak ya, atau biasanya kalau mungkin orang awam kenalnya sama broker atau sekuritas gitu kan. Nah, pada saat si investor ini membuka rekening, itu sebenarnya memberikan bukan memberikan izin. Jadi si sekuritas ini dapat mengadministrasikan, mentransfer, ataupun melakukan pemindah bukuan terhadap aset si investor tersebut. Tentunya kalau berdasarkan ketentuan itu harus atas izin si investor. Tapi di sini bisa timbul risiko bahwa si perusahaan sekuritas ini atau broker ini bisa melakukan tindakan tersebut di luar izin si pemilik atau si investor tersebut. Nah, kalau misalkan terjadi hal tersebut dan misalkan ternyata asetnya jadinya mengalami kehilangan aset dari si investor, misalkan Mbak Asri ini sebagai contohnya, Mbak Asri tadi punya saham A yang tadinya misalkan punya 1.000 lot, tanpa seizin Mbak Asri dilakukan pemindah bukuan, jadinya saham yang Mbak Asri tadi saham A-nya itu seharusnya 1.000 lot jadi tinggal 500 lot, nah kan terjadi kehilangan. Nah disitulah kami masuk Mbak, jadi kami bisa melakukan ganti rugi dari saham yang hilang, dari saham yang Mbak Asri yang hilang tersebut. Ganti rugi yang melakukan melalui apa? Itu melalui dana perlindungan pemodal tersebut. Seperti itu Mbak Asri. Tadi memang kalau kita ada di pasar modal ada risiko soal asetnya. Nah ini kalau ada kehilangan dilakukan oleh broker yang tidak bertanggung jawab, ini bisa ganti rugi begitu ya dari SIPF. Seperti itu ya Mbak Asri, benar sekali. Lalu kan ini di bulan September Indonesia SIPF akan menggelar Investor Protection Month atau bulan perlindungan investor. Ini rincinya tuh seperti apa sih tujuan dan latar belakang untuk penyelenggaraan SIPF atau acara ini seperti apa Bu? Iya, jadi memang bulan September ini bisa dianggap sebagai bulan bersejarah bagi kami ya Mbak Asri ya, karena kami 11 tahun lalu, lebih tepatnya tahun 2013, itu kami mendapatkan izin usaha
dari OJK sebagai penyelenggara dana perlindungan tersebut. Nah, untuk memperingati amanah yang diberikan oleh OJK ini, kami jadinya mengadakan yang namanya Investor Protection Month, di mana ini sebenarnya salah satu yang paling kami fokuskan itu adalah untuk meningkatkan awareness atau literasi dari investor atau calon investor yang ada di atau misalkan masyarakat awam terkait mekanisme perlindungan di pasar modal Indonesia, khususnya mekanisme perlindungan dengan dana perlindungan pemodal. Nah, selain itu juga kami ingin mengenalkan bahwa ada loh Indonesia SIPF gitu kan, bahwa dengan adanya Indonesia SIPF ini jangan ragu-ragu untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia gitu. Sebenarnya kalau untuk meningkatkan untuk proses literasi atau edukasi ini sepanjang tahun sebenarnya kami juga melakukan Mbak gitu kan, dengan berkoordinasi atau bersinergi dengan stakeholders ya, terutama dengan OJK ataupun dengan pemegang saham kami. Tapi memang untuk Investor Protection Month itu di bulan September ini kami memang jadi lebih fokus dan acaranya pun lebih banyak gitu kan. Jadi misalkan salah satunya itu adalah kami bekerja sama dengan untuk melaksanakan webinar atau seminar pasar modal gitu kan dengan anggota kami atau perusahaan sekuritas. Itu salah satunya ya Mbak, salah satu contohnya seperti itu sih. Selain tadi webinar yang disebutkan, kegiatan lain apa yang ada di acara ini? Terus kalau masyarakat ini kan atau investor ini kan pasti tertarik ya, ingin tahu gimana caranya bisa berpartisipasi? Oke, jadi acaranya cukup banyak ya Mbak ya, salah satunya itu adalah tadi yang seperti saya sebutkan ada webinar atau seminar pasar modal, itu memang kami bersinergi dengan anggota kami yang tadi telah disebutkan oleh Mbak Asri, yaitu perusahaan sekuritas ataupun bank kustodian. Kami juga bekerja sama dengan galeri investasi Bursa Efek Indonesia itu di seluruh Indonesia ya Mbak. Galeri investasi itu ada dari Sabang sampai Merauke, itu cukup banyak. Terus kami juga mengadakan kompetisi karya tulis ilmiah serta video ucapan ulang tahun kepada Indonesia SIPF. Serta ini melalui Instagram ataupun melalui TikTok juga. Jadi bisa cek tuh ke Instagram kami di Indonesia SIPF. Serta kami juga akan melaksanakan program CSR. Terus selain itu kami juga alhamdulillah di bulan Juni kemarin di bulan Juli kemarin kami baru mendapatkan persetujuan dari DSN MUI terkait fatwa bahwa mekanisme perlindungan ini itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadinya bisa lebih memberikan keyakinan kepada investor bahwa bahkan dari sisi perlindungannya pun ini sudah sesuai nih dengan prinsip syariah. Oleh karenanya nanti kami juga akan melakukan launching terkait fatwa penerapan prinsip syariah ini, serta ini gongnya nih Mbak ya, bahwa kita akan mengadakan international class atau studi banding itu ke Jepang. Jadi nanti siapapun yang menang itu terkait tadi yang kompetisi tadi itu pemenangnya itu akan mendapatkan, akan kami kirimkan ke international class ke Jepang. Jadi kita akan studi bandingnya itu khususnya sih terkait mekanisme perlindungan yang dilaksanakan di Jepang. Tapi juga nanti akan mendapatkan ilmu secara umum terkait industri pasar modal di Jepang juga Mbak gitu. Jadinya cukup banyak ya kegiatan kami. Nah, kalau mau gampangnya, kalau misalkan mau mengikuti itu bisa cek ke Instagram kami, itu cukup lengkap ya bagaimana caranya untuk mengikuti tadi program-program yang kami adakan di Investor Protection Month. Ya luar biasa, mulai dari webinar, seminar, terus tadi ada kompetisi, bahkan nanti kalau menang studi banding ke Jepang. Ini luar biasa, kalau mau join, mau gabung, mau partisipasi tinggal cek aja sosial medianya SIPF begitu ya Bu. Nah sekarang pertanyaan terakhir singkat saja Ibu, tips and trick gimana sih caranya investasi dengan aman? Oke, saya selalu bilang kalau ditanya tips and trick-nya apa sih Bu Mariska kalau mau investasi di pasar modal Indonesia, satu adalah kita harus tahu diri kita sendiri. Kita itu orangnya seperti apa sih gitu kan.
Karena kadang-kadang kita suka FOMO kan ya Mbak ya, kalau misalkan ini FOMO. wah itu satu, itu ada jangan FOMO. Saya biasanya kalau ini kita ringkas dengan 3D, yaitu uang dingin, hati dingin, kepala dingin. Uang dingin Oke. maksudnya Mbak bahwa uangnya itu bukan uang yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari Ya. gitu kan. Jangan sampai nanti uang sekolah anak dipakai untuk berinvestasi di pasar modal. Kenapa? Karena memang investasi di pasar modal itu bukan investasi yang dalam jangka waktu dekat gitu kan. Nah, itu terus hati dingin. Hati dingin itu adalah bahwa kita tadi jangan FOMO. Karena belum tentu apa yang terjadi sama orang lain itu bisa kita ikutin. Ya Betul. tadi bisa aja kondisinya beda kan. Nah, sama kepala dingin. Kepala dingin itu maksudnya bahwa pada saat kita berinvestasi khususnya di pasar modal itu kita harus mempelajari apakah misalkan kita mau investasi ke saham A. Nah, itu kita harus pelajari tuh saham A tersebut bagaimana, terus habis itu mungkin dari sisi background dari si perusahaan tersebut, seperti itu biar kita nggak ikut-ikutan gitu kan. Jadi nanti biar kita tahu, oh ini kita investasinya misalkan pas kita investasi itu lagi nilainya lagi turun, tapi kita tahu karena kondisinya misalkan secara fundamental bagus dan segala macam, kita tetap yakin, oh nanti dia pas pada saat kondisi ini pasti akan naik. Salah satunya seperti itu. Dan tentu saja Mbak, satu adalah selalu cek dan dicek portofolio investasi dari kita. Jadi kalau seandainya ada apa itu namanya, ada pihak-pihak yang tidak berwenang tadi memindahkan aset kita atau segala macam, itu kita langsung tahu. Karena sebenarnya cukup mudah ya sekarang setiap kita berinvestasi di pasar modal Indonesia, kita akan dapat akses dari KSEI, di mana kita langsung bisa ngecek Mbak, itu bahwa sekarang portofolio kita itu seperti apa. Tentu aja jaga kerahasiaan data dan pastikan kita investasinya itu benar-benar di tempat yang legal. Karena terus terang Mbak, kita memang banyak mendapatkan laporan dan amat sangat kita sayangkan bahwa kita tidak bisa melakukan perlindungan. Kenapa? Karena ternyata yang melapor ke kita itu juga tidak berinvestasinya di tempat yang legal. Which is nggak bisa kita lindungi juga, seperti itu Kak. Iya, nah dicatat ya intinya 3D, ya kan? Uang dingin, hati dingin, kepala dingin. Itu tips dari Bu Mariska. Ini harus dicatat bagi investor-investor yang mau berinvestasi di pasar modal. Dan Ibu terima kasih sudah bergabung di Kompas Bisnis hari ini. Semoga nanti investor protection money-nya juga berjalan lancar, seru berpartisipasi semua dan nantinya juga bisa sampai studi banding ke Jepangnya juga seru juga ya Bu. Terima kasih sekali lagi Ibu Mariska Aritani Aziz, Direktur Indonesia ICPF telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Ibu.